Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang-sayang Bunda, jumpa lagi di podcast Dua Alam. Halo, sayang-sayang Bunda. Semoga semuanya hari ini sehat selalu. Yang penting kita sehat dulu ya. Sebelum Bunda ngebahas tentang terawang dan sebagainya, Bunda akan memperkenalkan diri Bunda dulu nih ya. Sebelumnya nih sayang-sayang Bunda ya. Sebelum Bunda terjun di dunia terawang, sebenarnya Bunda profesi Bunda sebagai pengacara ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kelebihan dengan Bunda untuk membantu umat semuanya, Bunda mengerjakannya dengan senang hati karena suatu kelebihan dari Maha Kuasa itu suatu anugerah ya sayang-sayang Bunda ya, seperti itu ya. Dari perjalanan Bunda, dari pengacara Bunda awalnya ya sayang ya. Bunda terjun ke dunia spiritual terawang ya, pengobatan seperti itu ya sayang ya. Disitulah Bunda adanya suatu, oh dunia terawang tuh seperti ini ya sayang ya, seperti itu. Sebelumnya Bunda tidak mempelajari sayangnya karena itu ada suatu anugerah, karena suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa itu sangat luar biasa. Ini yang Bunda alami ya sayang-sayang Bunda ya. Pasti kalian semua pasti ada yang mengalami ya seperti itu ya. Di dalam perjalanan Bunda, di dalam spiritual yang Bunda rasakan sekarang seperti itu ya. Bunda pertama lebih mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Yang Maha Kuasa pada intinya. Tanpa kekuatan doa kepada Yang Maha Kuasa apalah kita ya sayang ya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu pesan Bunda ya. Tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh ya. Karena kekuatan dari Maha Kuasa itu sangat luar biasa. Dari situlah perjalanan Bunda ya di dunia perjalanan spiritual di dalam terawang ya dan pengobatan ya. Bunda lebih mendekatkan diri makin kesini, makin kesini, makin kesini ya. Bunda asah, Bunda asah, Bunda asah dengan apa? Dengan puasa, dengan bersedekah ya, dengan membantu umat seikhlas Bunda, seperti itu ya. Karena di dalam suatu keikhlasan disitulah adanya suatu anugerah kekuatan energi kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu sayang-sayang Bunda nih ya. Nah, kalau yang ingin lebih jelasnya lagi di dalam perjalanan Bunda, sebenarnya spiritual itu dibilang enak ya nggak enak gitu ya sayangnya gitu ya. Nggak enaknya kenapa sih ya kan gitu ya yang Bunda alami selama ini ya sayangnya itu adanya suatu hujatan ya, kita harus sabar. Disitulah kita melatih kesabaran kita karena seorang spiritual itu tidak boleh marah ya, karena suatunya amarah itu akan menimbulkan suatu menutupnya aura kita ya sayangnya seperti itu. Nah, di dalam perjalanan Bunda, Bunda terus memperdalami ya, memperdalami dengan apa? Dengan keimanan ya, dengan keimanan, dengan ibadah. Ibadah kita dengan apa ya? Dengan sholat, dengan puasa ya, dengan bersedekah. Utamanya kita bersedekah. Kenapa sih bersedekah? Ini yang Bunda rasakan, ini yang Bunda rasakan ya pribadi Bunda ya. Kalian kan belum tahu nih Bunda siapa nih. Bunda memperkenalkan dulu nih semuanya sayangnya. Dengan sedekah itu membantu diri kita, dari kalian ya untuk kalian, dari kita ya untuk diri kita ya, untuk membersihkan semuanya. Apa sih dosa-dosa kita, penghalang-penghalang kita begitu. Kenapa yang disebut dengan tolak bala? Tolak bala itu dari sedekah itulah kita mengeluarkan sedekah untuk menolak bala suatu masalah yang kita ingin rasakan ya, seperti itu sayang. Ini Bunda cerita tentang diri Bunda nih seperti itu ya sayang ya, dari perjalanan Bunda ya itu. Sebelum Bunda seperti ini, itulah perjalanan Bunda. Pertama Bunda awalnya tidak mendalami dalam spiritual, Bunda lebih ke fokus karir Bunda, yaitu Bunda di pengacara. Tapi karena Allah memberikan suatu anugerah, Bunda dalami, akhirnya Bunda pertama terjun ke suatu medsos lah gitu ya.
batin mensas di situ. Alhamdulillah dengan adanya Bunda mereka berkonsultasi ya. Intinya mengenai kebatinan, karena suatu kebatinan itu sangat penting ya sayangnya. Suatu kebatinan itu yang utama. Kenapa sih batin kita harus kuat? Kalau batin kita tidak kuat, jatuhnya ke psikolog. Kenapa kebanyakan sekarang adanya suatu amarah yang besar ya? Terus mohon maaf ya, crazy lah seperti itu ya. Itu karena kebatinan kita tidak kuat ya di situ sayangnya. Disitulah Bunda melihat suatu kebatinan seseorang dengan penerawangan Bunda ya, batinnya. Karena kita Bunda nih ya, kalau Bunda melihat orang itu melihat batinnya ya, dengan menembus batinnya lalu dengan peterawangan Bunda ya, dari terawang langsung ke batinnya. Itu batinnya itu tidak bisa dibohongi sayang-sayang Bunda ya, nggak bisa. Meskipun orang itu mengelak, no, Bunda bilang kamu berbohong, kamu begini, seperti itu ya. Seperti itu. Karena kebatinan itu lebih ke maha kuasa. Maha kuasa itu melihat dan mendengar ya secara batinnya. Dari penerawangan Bunda di sini, akhirnya Bunda terjun ke dunia medsos ya. Dari medsos, dari mulut ke mulut seperti itu ya sayangnya. Dan akhirnya Bunda lebih memperdalam, lebih terjun lagi ke spiritual karena ya sudah perjalanan Bunda ya seperti itu sayang-sayang Bunda ya. Nanti Bunda akan membahas semuanya mengenai terawang itu seperti apa, pengobatan itu seperti apa ya, itu. Nah, lanjut lagi, tadi kita membahas mengenai terawang sayangnya. Selain Bunda menerawang, di sini akan Bunda memberikan suatu solusi ya sayang-sayang Bunda ya, solusi. Intinya di dalam suatu batinnya itu kita harus ada solusinya sayang ya. Solusinya untuk apa? Untuk menenangkan batin kita, permasalahan kita ya sayang Bunda ya. Solusinya itu kalau Bunda ya sayang ya, satu, kita harus bersihkan badan kita dengan ruqyah ya. Di dalam agama pun ruqyah ada ya, di Islam maupun di non-Islam ya. Ruqyah itu sangat penting untuk penenangan batin kita dan membuang aura negatif yang ada di badan kita itu. Karena aura negatif yang di badan kita itu ada dua ya sayang-sayang Bunda ya. Yang pertama, aura negatif yang ada di badan kita apa sih Bunda? Satu, takabur, sombong, angkuh, tidak pernah bersedekah ya, merasa dirinya hebat. Itulah yang akan menutup suatu aura kita. Nanti kita bahas tentang aura nih. Sekarang kita bahas pengobatan dulu sayang ya. Itu akan menutupi ya sayang ya. Mohon maaf, Bunda di dalam pengobatan Bunda orangnya tegas. Kalau misalkan terjadi aura negatif yang ada di dalam dirinya jelek, Bunda akan katakan jelek. Kalau misalkan yang ada di dalam dirinya ada suatu aura negatif dari luar seperti mohon maaf, sihir, santet, guna-guna, dan lain, Bunda akan bicara apa adanya dan akan menjelaskan seperti apa adanya ya. Aura dari luar apa sih Bunda? Ya seperti tadi ya, kayak santet, guna-guna ya. Terus kena ilmu penarik, pelet lah. Itu juga bisa menutupi aura kita ya. Ya, terus solusi dengan apa? Dan satu, dengan ruqyah. Bersihkan badan kita, diangkat ya, dibersihkan seperti itu sayang ya. Yang kedua, mandi bersihkan badan. Mandi bersihkan badan apa sih Bunda? Dan buat apa? Mohon ampun ya. Mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya sayang ya. Ya, habis dimandikan, bersihkan badan, mohon ampun, mohon taubat ya kepada Yang Maha Kuasa. Lalu mandi aura ya. Mandi aura itu untuk membuka aura kita ya, seperti itu sayang Bunda. Setelah dimandikan nih kalau Bunda ya, dibukakan auranya ya. Nah, aura itu bukan aura cantik saja, bukan aura ganteng saja, itu hanya kasat mata sayang Bunda ya.
aura anggun, aura wibawa ya, aura kasih sayang. Kasih sayang apa sih Bunda? Biar orang tuh sayang sama kita ya. Bukan sayang berarti cinta ya, gitu ya. Setelah aura kasih sayang, aura rizki ya. Aura rizki dari segala penjuru mata angin. Karena kita kan ada beberapa titik mata angin di dalam keduniaan kita sayang ya, gitu. Dari aura rizki, Bunda bukakan aura kesehatan. Itu penting ya sayangnya. Kalau misalnya udah cantik, anggun, ya kan, wibawa, terus tadi apa tuh, kasih sayangnya, aura kesehatannya juga perlu ya sayang-sayang Bunda ya. Kita kalau misalkan kita cantik, sehat, banyak uang, kalau aura sehat nggak ada juga buat apa ya sayangnya, gitu kan. Setelah aura kesehatan, aura dilindungi dari orang-orang yang zolim ya, seperti itu. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat apa sih Bunda? Kasat mata ya, seperti sayang-sayang Bunda nih, kita bersama Bunda kan kasat mata ya sayang ya, seperti itu ya. Dan aura tidak terlihat, aura tidak terlihat tadi ya, seperti tadi Bunda jelaskan ya, seperti kita disihir, bisa nanti kena ilmu yang zaman modernnya mas sekarang mah ilmu pelet lah gitu kan, ilmu gendem gitu kan, itu aura yang tidak terlihat. Jadi kalau Bunda tuh kalau memasukkan aura ya selengkap gitu sayangnya, tidak cantik saja, tidak ganteng saja ya, tidak wibawa saja, lengkap semuanya tadi Bunda sebutkan tadi ya. Kita mohon ampun dulu, mandi bersihkan dulu ya, mandi aura dulu, baru dibukakan auranya, mau cantik, mau ganteng ya, aura anggun, wibawa itu perlu ya, untuk laki-laki wibawa perlu ya. Ganteng kalau nggak ada wibawanya buat apa? Cantik kalau nggak ada anggunnya buat apa ya? Seperti itu ya sayang ya. Aura kesehatan juga penting, seperti itu ya. Karena kesehatan itu nomor satu di dunia ya yang kita rasakan ya. Sehat itu sangat penting, sehat itu mahal. Karena kalau banyak uang sakit juga, percuma ya sayang-sayang Bunda ya. Itu. Setelah dibukakan auranya, dilindungi dari orang yang zalim yang terlihat maupun tidak terlihat. Sudah beres nih ya dengan aura. Lalu Bunda kuatkan batin kalian. Buat apa sih Bunda kuat batin itu ya? Karena di dalam suatu permasalahan kita harus kuat batin kita ya. Terkadang banyaklah orang dan manusia itu ya, Allah memberikan suatu ujian sama kita. Banyak yang depresi, bunuh diri, ya kan? Karena batinnya nggak kuat sayangnya, itu jatuhnya bunuh diri lah, mohon maaf ya, crazy ya, terus dan macam-macam lah seperti itu ya. Dari penyakit-penyakit ini, Bunda haruskan kuatkan batinnya ya. Biar batin kita kuat dalam menjalani suatu permasalahan yang kita hadapi ya. Makanya Bunda harus tekankan, kuatkan batin kalian ya. Dengan batin kita kuat, kita akan bisa berpikir lebih jernih untuk permasalahan kita yang kita alami. Itu nomor satu sayang ya, nomor satu. Sama kalau misalkan banyak uang juga ya kan, batin kita gak kuat tetap aja oleng ya. Seperti itu. Karena Bunda bicara seperti ini sesuai dengan kenyataan yang Bunda satu pada minta tolong ke Bunda ya. Setelah dikuatkan batinnya nih ya, sayang-sayang Bunda ya, dibentengi badannya ya. Benteng badan itu buat apa sih Bunda ya? Itu. Benteng badan itu untuk melindungi yang tidak terlihat dan merasakan apa yang kita tidak bisa rasakan ya, seperti aura di sekeliling kita ya, seperti itu sayang ya. Misalnya kalian berada di suatu tempat, kenapa sih kok tiba-tiba badan aku panas ya kan, tiba-tiba aku pusing ya kan.
Kalau kita tidak dibentengi, badan kita itu bisa masuk ke diri kita ya. Makanya benteng badan itu pun harus kita pakai ya. Biar kita terbentengi dengan aura di sekeliling kita ya, yang tidak terlihat ya, yang tidak terlihat. Seperti kembali lagi ke kuat batin. Kita mempunyai kuat batin yang kuat, kita bisa merasakan seseorang itu baik atau tidak ya. Karena yang tadi Bunda jelaskan, kuat batin itu berada di dalam diri kita. Kepada siapa? Kepada Yang Maha Kuasa. Karena batin itu tidak bisa dibohongi ya, bahasa gaulnya feeling so good lah begitu ya. Seperti itu. Nah, dari kuat batin itu kita merasakan satunya orang di sekeliling kita ya. Jangankan di sekeliling kita, diri pun kita bisa merasakan. Contohnya kalau kita sudah dikuatin batin kita sayangnya, misalnya kita mau keluar nih, kok perasaan aku gak enak ya, ada apa nih, mohon petunjuk sama Allah ya. Karena kuat batin itu kita bermunajatnya kepada Allah, mohon petunjuknya sama Allah ya, ya seperti itu. Makanya kuat batin itu penting lah ya. Seperti kita nanti jumpa dengan orang-orang yang baru ya. Orang-orang yang baru, orang-orang yang lama juga ya. Seperti sekeliling kita, terus dengan aura-aura semua yang dikeliling ya. Itu bisa kita merasakan lah kalau kuat batin. Karena Bunda bicara seperti ini pengalaman Bunda ya, pengalaman Bunda. Terus orang-orang yang Bunda tolong ya, subhanallah begitu ya. Setelah dari kelima itu ya dikuatin, dibentengi ya. Disitulah kelengkapan kita untuk diri kita sendiri. Karena dari kita ya untuk kita, sayang-sayang Bunda ya. Maka Bunda bilang di sini, mohon maaf sekali lagi ya, manusia itu tidak ada yang hebat ya, tidak ada yang hebat, tidak ada yang sakti. Sama Bunda juga manusia biasa yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ya sayangnya. Makanya kita di dalam mendalami suatu keilmuan spiritual lah ya. Semuanya itu karena Allah ya. Allah itu tidak ada duanya ya. Dari Allah kembali lagi ke Allah. Kalau kita berpatokan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wah luar biasa lah gitu ya. Dan di dalam spiritual itu juga ada satu namanya waris ya, waris ya. Waris yang dimana diturunkan oleh leluhur kita ya, turunan kita ya. Sudah diturunkan oleh turunan kita, leluhur kita ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Makanya di dalam perjalanan spiritual itu kita tidak boleh sombong takabur. Karena Allah akan memberikan suatu ya, bahasa gaul mas sekarang mah dam lah gitu ya sayangnya. Dam. Dam itu dikarenakan pada dirinya sendiri. Seperti jauh rizki, jodohnya tertutup, banyaknya gak suka ya. Itu yang spiritual alami ya, seperti itu ya. Jadi di dalam suatu keilmuan spiritual itu, kalau Bunda mah ya, jangan sombong intinya ya. Jangan sombong, jangan takabur ya. Kalau misalkan kita sudah itu, jangan haraplah ya kita untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sayang-sayang Bunda ya. Jadi kalau kalian ingin mempelajari suatu keilmuan terawang, batiniah ya, terus suatu aura dalam pengobatan, kita harus bercermin kepada diri kita sendiri ya. Bercermin ya. Bercerminnya dengan apa sih Bunda? Mengakui kesalahan kita ya,
bermohon ampun kepada Yang Maha Kuasa ya. Itu sangat penting ya. Itu sangat penting sekali ya. Dari situlah ya. Apalagi kalau kita sudah mohon ampun, kita sudah ada warisan dari leluhur kita. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Itu kalau misalkan Bunda, saya nggak ada waris untuk buat ngobatin nih ya kan, untuk terawang. Apakah bisa? Bisa sayang ya. Kalau Allah sudah kun fayakun, apapun itu bisa terjadi sayang-sayang Bunda. Intinya hati kita harus bersih ya. Nggak boleh julid. Itu kita harus bersih ya sayang Bunda ya. Hati kita harus bersih ya. Untuk yang mempelajari yang tidak ada pewarisnya, ingin mempelajari suatu keilmuan spiritual itu dengan apa Bunda ya? Dibelinya dengan satu ya, ibadah dia dulu ya sayang ya. Ibadahnya yang harus dipegang dulu ya. Ibadah keyakinan dia kepada Yang Maha Kuasa ya, nggak boleh takabur. Bunda bilang seperti itu ya. Setelah itu puasa ya, habis puasa bersedekah ya, memberi ya, jangan maunya nerima aja tapi memberi nggak mau gitu kan, gitu ya. Memberi ya, memberi kepada siapa ya? Kepada sekeliling kita yang membutuhkan ya, yang membutuhkan ya. Tapi di saat kita memberi itu ada satu keikhlasan ya, satu keikhlasan ya, seperti itu sayang-sayang Bunda ya. Tidak boleh dengan terpaksa itu sayangnya. Nah, kembali lagi di dalam perjalanan spiritual yang tidak ada warisnya, dari puasa ya, terus tidak boleh takabur, sombong dan lain-lain. Nah, disitulah ya nanti adanya suatu energi ya, yang nanti Bunda bukakan mata batin kalian ya, bukakan mata batin kalian agar lebih apa? Biar lebih peka ya. Lebih peka ya, merasakan suatu aura seperti itu ya. Mata batin itu membuka ya, membuka suatu aura yang kita tidak bisa rasakan. Itu sayang-sayang Bunda ya. Sayang Bunda minum dulu ya. Mata batin itu membuka suatu aura kebatinan ya sayangnya itu. Nah, suatu kebatinannya itu seperti apa sih Bunda ya? Bentar sayangnya. Suatu kebatinan itu seperti apa sih Bunda ya? Yang tadi Bunda jelaskan tadi ya. Kita bisa merasakan suatu aura seseorang, auranya pusingnya, sakitnya ya. Itu nanti kita bisa merasakan dengan membuka mata batin ya, gitu. Suatu aura itu di dalam untuk belajar spiritual itu ada beberapa ya. Satu yang disebut dengan sir rasa ya sayangnya. Si rasa itu apa Bunda? Si rasa itu seperti kita merinding tuh. Kan kita biasanya kan merasakan merinding ya. Nah, itu namanya rasa ya, rasa ya. Rasa merinding ya. Terus kayak rasa ketakutan itu ya sayang ya. Dari si rasa dulu ya. Dari rasa nanti kalian akan merasakan sir batin, itu disebut dengan terawang sayangnya. Sir batin itu gimana sih Bunda ya? Misalkan kalian akan merasakan suatu contoh, kalian jumpa dengan orang nih, auranya gak enak nih, pusing nih ke saya nih, ya kan? Itu namanya sir batin ya. Tuh. Aura pusing, aura dia lagi kurang enak, aura sedih ya. Karena dari batinnya dia akan ketarik ke diri kita, batin kita ya, bukan halu bukan ya. Langsung connect ya. Itu. Langsung. Tiba-tiba kok kita pengen sedih ya, karena batinnya yang
kita sedang orang itu ya, kita rasakan gitu ya sayangnya. Itu namanya sir batin ya. Itu. Nah, dengan sir kasat mata. Kalau sir kasat mata nih kayak gini ya tadi Bunda jelaskan ya kan? Seperti terlihatnya ya yang tidak terlihat seperti setan ya kan, pocong lah gitu ya, dan lain-lain. Itu namanya sir kasat mata itu ya. Itu di dalam spiritual ya. Itulah nanti yang Bunda akan bukakan mata batin kalian ya. Itu. Pada intinya mata batin itu sangat di dalam spiritual itu sangat yang utama ya sayangnya gitu ya. Sangat yang pada sir rasa, sir batin, sir kasat mata begitu kan. Ada beberapa spiritual Bunda pernah nemuin ya. Spiritual itu diskusi lah sama Bunda ya. Bunda, kenapa sih saya tidak bisa melihat secara kasat mata ya kan? Gitu. Itu bisa dibukakan ya, tapi dibukakan di sini dia kuat nggak gitu kan? Kuat nggak ya kan? Seperti itu. Secara raganya dia ya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut Bunda ya, kalau kita dalam mempelajari spiritual, kalau kita tidak bisa melihat secara kasat mata, itu jangan dipaksakan ya. Alami saja ya. Itu. Kita bersyukur pada diri kita, intinya sama Allah diberikan suatu anugerah kelebihan. Misalnya sudah dibuka ini sir kasat matanya ya, biar bisa nampak gitu kan. Ini Bunda cerita seperti ini yang Bunda alami nih ya, yang secara spiritual diskusi lah begitu. Bunda selalu bilang jangan dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya, dan akan merugikan diri kita sendiri ya. Kita banyak bersyukur sajalah begitu kan. Allah memberikan anugerah kita sebagai spiritual untuk sir batin kita kuat kenceng ya, nggak masalah ya. Dengan sir rasa kita alhamdulillah, karena suatu anugerah di dalam spiritual itu yang Allah berikan itu berbeda-beda ya. Ya ada yang 3-nya diberi, ada yang 1-nya diberi, ada yang 2-nya diberi, begitu. Kalau misalkan pengen dibukakan bisa gitu kan. Bisa. Satu, kembali lagi ke keyakinan kepada yang Maha Kuasa. Karena hanya Maha Kuasa lah kita memohon untuk dibukakan semuanya ya. Itu sayang-sayang Bunda. Dari dibukakan mata batin ya, lalu dibentengi, lalu kita jangan sombong seperti itu ya sayang-sayang Bunda ya. Disitulah nanti kita akan menemukan suatu sejatinya kita sebagai spiritual ya, gitu. Sejatinya apa sih Bunda ya? Kita akan lebih merasakan lagi maknanya suatu spiritual itu ya. Kita untuk umat bisa membantu sejatinya itu ya sayangnya, untuk memberi suatu keilmuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita, itu sejatinya seorang spiritual ya sayangnya. Sejati yang kokoh itu ya, itu sayang-sayang Bunda. Jadi di sini di dalam satu keilmuan spiritual kita harus meyakini adanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, pengobatan Bunda bisa dilakukan dengan jarak jauh ya. Dengan jarak jauh ya. Jarak jauhnya dengan apa ya? Dengan video call gitu ya. Karena kan kasihan kalau misalkan yang
pingin jumpa sama bunda tidak bisa, bisa dilakukan secara video call. Gitu ya sayang-sayang bunda ya. Nanti ingin lebih lanjutnya lagi, kalau yang ingin langsung bicara sama bunda, kita di episode 2. Oke. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.